Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit materi tambahan terkait coding program Java dengan memanfaatkan inputan dari user. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan gunakan Eclipse. Jadi, untuk memulai menggunakan Eclipse, memulai menulis kode Java menggunakan Eclipse, kita butuh project baru. Kita akan membuat project baru terlebih dahulu. Nah, cara membuat project baru itu dengan memulai dari menu file, kemudian pilih menu new, kemudian kita membuat Java project. Kemudian di sini kita bisa isikan nama projectnya, misalkan nama projectnya sampel sampel Java untuk mata kuliah Alpro misalkan. Kalau sudah, bisa langsung klik tombol finish. Tampilan awal seperti ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita sudah membuat project, kemudian projectnya belum muncul, kita bisa melihat hasil project yang sudah kita buat melalui menu window, kemudian show view, kita bisa tampilkan package explorer untuk melihat daftar project yang sudah kita buat. Nah, tadi project yang sudah kita buat namanya adalah ini, sampel Java Alpro. Saya bisa klik di situ, kemudian saya klik kanan, saya akan membuat sebuah package baru. Package itu directory atau folder, nama lain dari directory atau folder di Java, sederhananya seperti itu. Nah, saya mau buat package namanya P1. Jadi saya buat namanya P1, kemudian bisa klik finish. Kemudian kalau sudah berhasil, ini akan ada sebuah package P1 di dalam project kita Java Alpro, sampel Java Alpro. Nah, langsung saja di dalam package P1 saya akan membuat sebuah kelas. Jadi cara pikir kita kalau mau coding di Java itu harus selalu berpikir dengan berorientasi pada objek. Objek itu sendiri merupakan hasil cetakan dari kelas. Nah, karena itu kita perlu buat kelas terlebih dahulu. Nah, cara buat kelas kalau melalui Eclipse, kita bisa klik kanan di package, tempat di mana kita mau bikin kelasnya, kemudian pilih new, kemudian kelas. Nah, misalkan di sini saya mau membuat sebuah program sederhana yang menerima inputan dari user untuk mengisi username dan password misalkan. Contohnya seperti itu. Nah, sebelum kita bisa membuat kodenya, kalau di Java kita perlu pikirkan dulu. Oke, kita mau bikin nih program untuk mengisi username dan password. Kira-kira username dan password itu masuk ke dalam kelas apa sih? Kalau secara umum, secara general, username dan password itu termasuk dalam template apa? Bisa kita masukkan ke dalam template apa yang umum? Nah, misalkan contohnya, username dan password itu merupakan bagian dari proses autentikasi. Maka nama kelasnya bisa saya sebutkan autentikasi misalkan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau mau bikin coding di Java, kita harus pikirkan basisnya selalu dimulai dari kelas terlebih dahulu. Kita harus membuat kelas, template-nya kita buat dulu, baru kita bisa masuk ke hal-hal yang lebih detail. Oke, jadi sudah saya bikin kelas namanya autentikasi, kemudian tombol finish kita klik. Saya klik dulu tombol finish-nya. Kalau sudah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah punya sebuah kelas yang namanya autentikasi. Nah, di dalam contoh kali ini, kita akan menggunakan program untuk menerima inputan dari user. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus pikirkan lagi. Jadi, kelas itu punya yang namanya atribut beserta metode. Atribut itu apa sih? Jadi kemarin di dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan, atribut itu adalah keterangan atau informasi yang selalu melekat pada kelas atau objek. Nah, kira-kira dari kelas autentikasi ini terkait dengan tadi kita mau bikin coding untuk mengisi username dan password, kira-kira atribut apa saja yang kita perlukan agar kita bisa membuat kode untuk mengisi username dan password. Nah, tentu saja atribut yang kita butuhkan pasti yang pertama adalah username. Nah, karena itu kita bisa ketikkan di sini. Oke, saya butuh yang pertama atributnya adalah username. Kemudian atribut penerapannya di Java adalah dengan membuat variabel. Variabel di Java itu hampir sama dengan variabel di bahasa pemrograman C. Kalau Bapak Ibu pernah tahu,
Jadi kita harus menyebutkan tipe datanya terlebih dahulu. Misalkan untuk username saya butuh tipe datanya berupa integer. Jadi username-nya hanya bisa diisikan data berupa integer. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian atribut apa lagi yang saya butuhkan? Atribut yang berikutnya adalah atribut password tentu saja. Misalkan untuk password saya butuh string, atau mungkin bisa dibalik ya, biasanya username itu kita string, kemudian passwordnya kita pakai integer misalkan. Jadi username-nya berupa teks, passwordnya berupa angka. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya dua buah atribut. Atribut yang pertama adalah username, kemudian atribut yang kedua adalah password dengan masing-masing tipe data yang berbeda. Nah, kemudian setelah itu kita sudah buat atribut. Nah, sekarang kita harus pikirkan metode apa saja yang harus kita buat. Metode itu apa sih? Jadi metode itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh kelas atau objek maupun aksi yang bisa dilakukan terhadap kelas atau objek. Nah, dari definisi tadi, kira-kira aksi apa sih yang bisa kita lakukan terhadap kelas autentikasi ini? Atau aksi apa saja yang bisa dilakukan oleh kelas autentikasi? Kira-kira apa? Nah, kita pikirkan lagi. Oke, kalau kita pikirkan aksi yang bisa dilakukan oleh kelas autentikasi, mungkin kita agak sedikit bingung ya. Tapi kalau kita pikirkannya aksi apa yang bisa dilakukan terhadap kelas autentikasi, maka di situ kita bisa dapat pencerahan. Misalkan kita mau melakukan pengecekan terhadap username, atau kita mau mengisi username, itu juga merupakan metode. Isi username itu adalah metode. Isi password itu adalah metode. Jadi kita coba buat yang pertama, aksi yang bisa dilakukan di proses autentikasi adalah kita bisa mengisi username. User bisa mengisi username. Jadi saya buat sebuah metode namanya isi username. Cara bikin metode di Java itu seperti ini. Kita tuliskan nama metodenya. Kemudian jangan lupa di Java ada dua macam metode yang tidak mengembalikan nilai atau void, dan metode yang mengembalikan nilai. Dalam kasus ini saya akan menggunakan metode yang tidak mengembalikan nilai yang ditandai oleh kata kunci void. Nah, saya bikin sebuah metode namanya isi username, strukturnya seperti ini, jenisnya adalah void, tidak mengembalikan nilai. Nah, kemudian di dalam metode ini kira-kira apa yang mau kita lakukan? Jadi kita ingin mengisi username. Nah, sekarang isi username-nya itu berdasarkan inputan yang diterima dari keyboard oleh user. Caranya bagaimana sih? Nah, di Java perlu kita ingat semuanya berbasis kelas dan objek. Nah, untuk bisa menggunakan menerima inputan dari user, kita butuh kelas yang namanya scanner dari Java, dari arsipnya Java. Nah, agar bisa menggunakan kelas tersebut, kita harus panggil dulu kelasnya menggunakan perintah import. Jadi, ini ya Bapak Ibu, kita tuliskan di sini di baris kedua, import itu ada di sini, di arsipnya ada di sini, java.util.scanner. Ini adalah kelasnya, kelas scanner. Nah, setelah kelasnya sudah kita import, kita panggil. Nah, sekarang kita bisa gunakan kelasnya. Cara kita menggunakan kelas adalah kita untuk bisa menggunakan kelasnya, kita harus membuat objek. Nah, membuat objek itu sama seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita sebutkan nama kelasnya. Jadi saya sebutkan nama kelasnya adalah scanner. Kemudian nama objeknya apa yang mau kita buat. Misalkan saya mau bikin namanya input. Sama dengan new, kata kunci kelasnya ditulis lagi. Kemudian di sini kita menerima sistem .in, itu parameter inputannya berupa ini ya Bapak Ibu, sistem .in. Artinya nanti akan menerima inputan dari user. Kemudian kalau sudah objeknya dibuat, nah sekarang objek itu akan kita gunakan untuk menerima inputan dari user. Nah, kalau inputannya berupa teks, maka kita bisa menangkap
inputan dari user menggunakan ini, perintah ini Bapak Ibu. Jadi input dot next line kalau inputannya itu berupa teks. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Kalau inputannya berupa teks, kita bisa gunakan perintah seperti ini, input dot next line. Kemudian ini bisa kita simpan ke dalam atribut tadi, atribut yang sudah kita buat. Jadi username itu nanti akan diisi dengan apapun nilai yang dimasukkan oleh user melalui keyboard. Oke, jadi itu isi dari metode username. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau sudah, kita akan bikin sebuah metode lagi untuk mengisi password. Jadi dengan struktur yang hampir sama, saya bikin sebuah metode namanya isi password. Kemudian sama juga saya menggunakan perintah scanner, kemudian input lagi, new, kemudian scanner, kemudian parameter system.in untuk memastikan bahwa ini akan menerima input dari user melalui keyboard. Nah, kemudian kita lihat password itu tipe datanya adalah integer. Maka untuk menerima inputan berupa integer, kita butuh mengakses metode yang namanya nextInt. Metode bawaan pada kelas scanner namanya nextInt. Kemudian kita akan simpan ke dalam variabel atau atribut password tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah punya dua atribut, username dan password. Kemudian kita juga sudah buat dua metode. Metode yang pertama untuk mengisi username, kemudian metode yang kedua untuk mengisi password, yang semuanya itu diterima dari inputan user melalui keyboard. Nah, kemudian metode apa lagi yang bisa kita buat di sini? Jadi metode selanjutnya adalah kita bisa setelah kita isi username dan password, kita mau melakukan autentikasi terhadap username dan password tersebut. Maka kira-kira aksi apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, aksi yang bisa kita lakukan terhadap kelas autentikasi atau metode yang bisa kita buat adalah metode untuk melakukan pengecekan autentikasi atau melakukan autentikasi itu sendiri. Jadi lihat, saya bikin lagi sebuah metode untuk autentikasi data, misalkan saya beri nama metodenya seperti itu. Nah, di dalam metode ini apa yang mau kita lakukan sih? Jadi di sini kita bisa menggunakan struktur kendali percabangan yang kemarin sudah kita pelajari menggunakan if. Jadi kita akan melakukan pengecekan seperti ini Bapak Ibu. If jika username dan password yang dimasukkan itu nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya mau username yang benar itu seperti ini. Username yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita ingin membandingkan inputan berupa teks itu kita butuh metode yang namanya equals. Jadi username.equals. Oke, kalau seandainya username yang diinputkan itu sesuai, cocok dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya mau username yang benar itu adalah halo 123 misalkan. Kemudian passwordnya, kalau tipe data dari password itu berupa integer, angka, integer atau desimal, kita bisa membandingkannya menggunakan ini, tanda sama dengan. Misalkan saya mau password yang benar itu 12345 misalkan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, seandainya username sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu halo 123, kemudian passwordnya sesuai dengan yang sudah kita tentukan, 12345, kita misalkan maunya sistem untuk mencetak, menampilkan passwordnya sudah benar, atau username benar.
silakan masuk misalkan. Silakan masuk ke home. Kalau tidak, maka kita kasih tahu bahwa si salah. Username dan passwordnya masih salah. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa kalau di Java itu kita butuh sebuah metode main agar program yang kita jalankan itu bisa bekerja dengan baik, bisa kelihatan hasilnya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu, kita sudah punya 3 metode, metode isi username, metode isi password, dan metode autentikasi data. Ada yang kelupaan di sini Bapak Ibu, jadi sebelum kita menangkap inputnya, kita perlu kasih tahu dulu ke user untuk memasukkan username-nya. Misalkan seperti ini, masukkan username, kemudian kita menunggu inputannya itu ditangkap, kemudian disimpan ke atribut username. Sama juga di sini, kita kasih tahu, biar ada keterangannya, kita kasih tahu, masukkan password. Kemudian setelah kita beri keterangan, apapun yang dimasukkan oleh user akan ditangkap menggunakan input.nextInt, kemudian akan disimpan ke atribut password. Nah, kalau sudah Bapak Ibu teman-teman semuanya, jangan lupa di Java kita butuh sebuah metode main. Metode mainnya itu agak panjang, namanya seperti ini, public static void main, kemudian string args, kemudian kurung kotak buka tutup, seperti ini. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita akan bikin objek di dalam metode main ini. Jadi kita sudah bikin atribut, sudah ada metode, kemudian saatnya kita bikin objek. Nah, cara bikin objek itu adalah dengan menyebutkan nama kelasnya. Jadi saya mau bikin objek dari kelas autentikasi. Kemudian nama objeknya misalkan U1, user 1, sama dengan new autentikasi. Buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, kemudian setelah objeknya dibuat, karena objek ini merupakan hasil cetakan dari kelas, maka apapun yang dimiliki oleh kelas itu bisa diakses oleh objek. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu, kelas itu punya apa saja sih? Kelas itu punya atribut dan punya metode. Nah, karena di sini kita sudah buat metode untuk mengisi username dan mengisi password serta autentikasi data, kita bisa langsung panggil melalui objeknya. Cara panggilnya seperti ini, kita sebutkan objeknya, kemudian kita isi dulu username-nya dulu. Kita panggil metode untuk mengisi username, kemudian setelah itu kita panggil metode untuk mengisi password. Kemudian yang terakhir, kita panggil metode untuk melakukan autentikasi data. Hasilnya kalau tidak ada error ketika kita jalankan, saya bisa jalankan, klik tombol run di sini, atau Ctrl F11 melalui Eclipse. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita akan diminta untuk memasukkan username. Username-nya misalkan saya isi nama saya Rian, kemudian passwordnya 123, hasilnya ini, username dan password salah. Kalau seandainya saya jalankan lagi, kemudian username dan passwordnya saya isi dengan halo 123, kemudian passwordnya 12345 yang benar, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu teman-teman sedikit tambahan. Jadi cara kita menggunakan inputan dari user untuk membuat program Java. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu teman-teman semua untuk mengerjakan tugas 2-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya.